Pendidikan perguruan tinggi. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Rifdana Safitri dengan akhiran NIM 019. Perkenalkan, saya Revalina Dwi Putri Livianti dengan akhiran NIM 114. Perkenalkan, nama saya Aulia Bibatul Musarrafa dengan NIM akhir 071. Perkenalkan, nama saya Wafik Emria Zahro dengan akhiran NIM 056. Perkenalkan, nama saya Bella Daul Kalima dengan akhiran NIM 113. Perkenalkan, saya Rahma Sakina dengan akhiran NIM 212. Pengertian perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Tujuan dari pendidikan perguruan tinggi yang pertama yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan yang kedua yaitu untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya adalah jenis perguruan tinggi menurut bentuk. Yang pertama adalah politeknik dengan lulusan vokasi. Politeknik ini terdiri dari beberapa fakultas dan sejumlah prodi. Untuk jalur masuknya sendiri itu ada SNBP, SNBT, dan juga mandiri. Yang kedua adalah universitas dengan lulusan vokasi dan sarjana, yang terdiri dari beberapa fakultas dan sejumlah prodi. Untuk jalur masuknya ada SNBP, SNBT, dan juga mandiri. Yang ketiga adalah institut dengan lulusan vokasi dan sarjana yang terdiri dari 1 sampai 3 fakultas dengan sejumlah prodi. Untuk jalur masuknya itu ada SNBP, SNBT, dan juga mandiri. Selanjutnya adalah sekolah tinggi dengan lulusan vokasi dan sarjana. Sekolah tinggi ini terdiri dari 1 fakultas dengan sejumlah prodi. Untuk jalur masuknya ada SNBT dan mandiri dengan sesuai syaratnya. Yang terakhir ada akademi, yaitu lulusan vokasi yang terdiri dari 1 fakultas dengan sejumlah prodi. Untuk jalur masuknya ada 1, yaitu mandiri. Kurikulum perguruan tinggi adalah suatu rencana pembelajaran yang terstruktur dan sistematis yang mencakup semua aspek pembelajaran dan harus dilalui oleh semua mahasiswa untuk mencapai suatu kompetensi yang diharapkan. Nah, kurikulum yang baik akan mempersiapkan semua mahasiswanya untuk menghadapi tantangan global dengan kepercayaan dan juga kompetensi yang tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi dapat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDT. Berikut adalah penyusunan kurikulum yang baik. Yang pertama yaitu menentukan profil kelulusan, yang kedua menentukan CP atau capaian pembelajaran, yang ketiga menentukan landasan kurikulum, yang keempat menentukan tujuan kurikulum, yang kelima menentukan isi kurikulum, yang keenam menentukan metode atau sumber pembelajaran, yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menentukan evaluasi kurikulum. Selanjutnya yang keempat adalah ketidakcocokan jurusan dengan minat dan bakat. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pilihan jurusan yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kebosanan, atau bahkan kegagalan akademis. Hal ini dapat menghambat motivasi siswa untuk melanjutkan kuliah. Dan yang terakhir, yaitu tingginya tingkat persaingan. Persaingan ketat dalam seleksi masuk perguruan tinggi merupakan tantangan serius bagi sebagian besar siswa. Tingginya standar persaingan membuat beberapa siswa sulit untuk lolos dalam ujian masuk, meskipun mereka memiliki potensi akademis yang baik. Hal ini dapat menjadi beban psikologis yang signifikan bagi siswa. Karakteristik yang pertama adalah fokus pada spesialisasi.
Pendidikan tinggi memungkinkan individu untuk mendalami bidang studi tertentu secara lebih spesifik. Yang berikutnya adalah kemandirian belajar. Mahasiswa diharapkan lebih mandiri dalam belajar, mengatur waktu, dan mencari sumber informasi. Yang berikutnya adalah penelitian. Pendidikan tinggi sangat menekankan pada kegiatan penelitian. Yang berikutnya adalah keterampilan soft skill. Selain pengetahuan akademik, pendidikan tinggi juga mengembangkan berbagai keterampilan soft skill. Karakteristik yang berikutnya adalah yang pertama, orientasi pada karir. Pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan lulusan agar siap memasuki dunia kerja. Yang berikutnya adalah lingkungan akademik yang dinamis. Perguruan tinggi merupakan lingkungan yang selalu berkembang dengan adanya inovasi, teknologi baru, dan ide-ide segar. Yang berikutnya adalah interaksi sosial yang luas. Mahasiswa berkesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik sesama mahasiswa, dosen, maupun masyarakat sekitar, masyarakat luas. Terima kasih. Upaya menghadapi tantangan pendidikan perguruan tinggi. Yang pertama, mencari dan mendaftar beasiswa dan bekerja paruh waktu atau magang. Yang kedua, universitas terbuka atau pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, ada kampanye kesetaraan gender. Yang keempat, konseling karir. Konseling karir adalah proses membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri, terutama potensi dasar yang melibatkan bakat, minat, sikap, dan cita-cita yang terkait dengan dunia kerja. Yang kelima, pembelajaran yang efektif agar tidak terbebani untuk seleksi masuk karena harus menyesuaikan standar yang ditetapkan. Di sini saya akan berkomentar tentang perguruan tinggi, yaitu salah satunya adalah tentang fasilitas kampus. Fasilitas kampus adalah fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, penelitian, serta aktivitas bagi mahasiswa yang ada di luar kelas. Fasilitas kampus ini sangat penting karena dengan adanya fasilitas kampus dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, kenyamanan bagi mahasiswa, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis fasilitas kampus umumnya meliputi yang pertama, ada ruang kuliah, yang kedua, ada laboratorium, yang ketiga, ada perpustakaan, yang keempat, ada kantin, dan sebagainya. Intinya, saat memilih perguruan tinggi, kita sebagai mahasiswa harus bisa mempertimbangkan fasilitas yang disediakan agar merasa lebih nyaman selama menjalani masa perkuliahan. Saya Aulia Batul Musyarafah dengan NIM 240210402071. Di sini saya akan memberikan komentar terhadap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pendidikan perguruan tinggi di Indonesia memiliki potensi dan tantangan yang dihadapi. Pendidikan perguruan tinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Saya akan memaparkan beberapa potensi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah perguruan tinggi yang melimpah. Indonesia memiliki ribuan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang menawarkan berbagai program studi. Hal ini memberikan banyak pilihan bagi calon mahasiswa. Yang kedua adalah sumber daya manusia.
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan potensi intelektual yang tinggi. Hal ini menjadi modal dasar untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sangat berkualitas. Yang ketiga adalah peran dalam pembangunan. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ilmu penelitian, ilmu pengetahuan, seni, dan dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama adalah kualitas yang variatif. Kualitas pendidikan di perguruan tinggi masih bervariasi, mulai dari yang sangat baik hingga kurang memadai, yang dapat menyebabkan kesenjangan di antara mahasiswa dari perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas pengajar, fasilitas, dan manajemen perguruan tinggi. Yang kedua adalah relevan. Kurikulum perguruan tinggi seringkali dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan seringkali kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Yang ketiga adalah pembiayaan. Biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat mahal bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya. Antara lainnya yang pertama adalah peningkatan kualitas pengajar, yakni dengan melalui pelatihan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah peningkatan relevansi kurikulum dengan melibatkan industri dan dunia kerja dalam penyusunan kurikulum. Yang ketiga adalah peningkatan akses, yaitu melalui pemberian beasiswa, bantuan keuangan, dan penyediaan program studi jarak jauh. Jadi, dapat disimpulkan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan pendorong pembangunan bangsa. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya bersama dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi, pendidikan tinggi di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengomentari tentang pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Pendidikan tinggi di Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulumnya agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Kemampuan adaptasi, teknologi, dan inovasi harus menjadi prioritas utama. Masih banyak tantangan dalam hal aksesibilitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil atau keluarga yang masih kurang mampu. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu memberikan lebih banyak beasiswa dan peluang agar pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua kalangan. Pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada karir, tetapi juga harus menjadi motor penggerak untuk pengabdian masyarakat, penelitian, dan pengembangan solusi untuk berbagai masalah sosial. Mahasiswa sering menghadapi kesenjangan antara teori dan praktik setelah lulus. Pendidikan tinggi harus lebih menekankan pada pengalaman praktis seperti magang, proyek, kolaborasi dengan industri, dan pelatihan keterampilan teknis. Penelitian di perguruan tinggi harus didukung dengan dana, fasilitas, dan kolaborasi yang memadai. Hal ini sangat penting untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Itu saja komentar dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komentar saya dalam perguruan tinggi di Indonesia, yaitu perguruan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Meski jumlah perguruan tinggi yang semakin banyak, kualitas pendidikan dan juga relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri masih menjadi perhatian utama. Selain itu, kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan juga perlu ditangani agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Emilia Zahro. Saya akan mengomentari pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, pendidikan perguruan tinggi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kualitas pengajar yang belum merata, kurikulum yang kurang relevan, dan fasilitas yang masih terbatas. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengajar melalui program pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua yaitu mereformasi kurikulum, membuat kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia. Selanjutnya yaitu meningkatkan fasilitas dengan cara membangun dan memperbaiki fasilitas perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu mendorong penelitian dengan cara mendukung dengan dana dan juga fasilitas penelitian. Yang selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan dunia industri melalui program magang, proyek bersama, dan juga inkubator bisnis. Selanjutnya yaitu memberikan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Disclaimer, komentar ini merupakan pandangan umum, tidak mewakili seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, karena setiap perguruan tinggi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sakinah dengan akhiran NIM 2120. Saya akan membacakan komentar positif mengenai perguruan tinggi. Komentar yang pertama mengenai peningkatan kualitas pendidikan. Perguruan tinggi merupakan tempat yang sangat penting dalam membentuk masa depan seseorang. Di sana, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan yang mendalam, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk bekerja dengan tim. Hal ini sangat membantu dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan di dunia kerja. Yang berikutnya adalah fasilitas dan infrastruktur. Perguruan tinggi yang memiliki fasilitas lengkap dan modern dapat sangat mendukung proses pembelajaran. Laboratorium yang lengkap dengan peralatan mutakhir, ruangan kelas yang nyaman, dan akses ke teknologi terbaru menjadikan pengalaman belajar semakin efektif dan menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyidik Kejaksaan Negeri, Kejari, Padang menahan satu tersangka berinisial MA dalam kasus dugaan korupsi dana kemahasiswaan di Universitas Andalas, UNAN. Kepala Kejari Padang, Aliansyah, menyatakan MA ditetapkan sebagai tersangka karena penyalahgunaan anggaran dana pendidikan dan kemahasiswaan di UNAN tahun 2022. Perubahan status UNAN dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) pada Agustus 2022 menjadi titik awal kasus ini, di mana bidang 1 UNAN menjadi pengelola dana anggaran pendidikan dan kemahasiswaan sebesar 48,7 M. MA, yang merupakan bendahara pengeluaran pembantu akademik, telah memindahkan sebagian dana ke rekening pribadinya, termasuk sebesar 1,88 miliar pada 31 Desember 2022. Sebagian dana tersebut sudah didistribusikan kepada yang berhak,
dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp566.140.581. Di sini saya akan berkomentar terkait kasus korupsi di Universitas Andalas. Dengan adanya kasus korupsi ini dapat menyebabkan mencoreng citra baik Universitas Andalas sebagai salah satu perguruan tinggi ternama yang ada di Indonesia. Kasus korupsi ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pendidikan dan kegiatan bagi kemahasiswaan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi, solusinya adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan BPK terhadap keuangan universitas untuk memastikan pengelolaan yang baik. Aulia Habibatul Musyarofa. Di sini saya akan mengomentari tentang kasus korupsi di UNAN yang menjadi ancaman serius bagi kualitas pendidikan tinggi. Kasus korupsi yang melibatkan dana kemahasiswaan ini di UNAN merupakan sebuah tindakan yang sangat disayangkan dan mencoreng nama baik institusi pendidikan tinggi ternama di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara, namun juga berdampak buruk bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika UNAN. Adapun dampak negatif dari kasus ini, yang pertama adalah kerugian material. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan, pengembangan fasilitas atau peningkatan kualitas pendidikan justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh yang ada di universitas. Yang kedua adalah demotivasi mahasiswa. Mahasiswa yang seharusnya merasa terlindungi dan didukung oleh universitas justru merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan. Hal ini bisa berdampak pada motivasi belajar dan semangat berorganisasi. Yang ketiga adalah pelanggaran amanah. Pelaku korupsi telah melanggar amanah yang diberikan kepadanya sebagai pengelola dana publik. Tindakan ini merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai akademik dan integritas. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah proses hukum yang tegas. Proses hukum terhadap pelaku korupsi yang harus dilakukan secara transparan dan tegas. Hukuman yang diberikan harus setimpal dengan perbuatannya agar memberikan efek jera. Yang kedua adalah penguatan pengawasan internal. Universitas perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan mahasiswa, dosen, seluruh civitas akademik. Yang ketiga adalah transparansi. Universitas harus lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan harus dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berkomentar tentang dugaan kasus korupsi pada Universitas Andalas pada tahun 2022. Kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan gagalnya pembayaran dana kemahasiswaan Universitas Andalas atau disebut UNAN tahun 2022 mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan di institusi pendidikan tinggi. Jika terbukti, hal ini sangat disayangkan karena dana kemahasiswaan seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan seperti beasiswa, kegiatan organisasi mahasiswa, atau program pembinaan yang lainnya. Korupsi pada dana tersebut tidak hanya merugikan institusi tetapi juga berdampak langsung pada mahasiswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Mahasiswa yang bergantung pada dana ini untuk melanjutkan pendidikan atau mendukung kegiatan akademik, mereka menjadi korban.
Kasus ini juga mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana di lembaga pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama, memastikan bahwa dana publik maupun institusi digunakan sesuai dengan tujuannya. Selain itu, pihak berwenang harus mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat agar ada efek jera. Sebagai refleksi, institusi seperti UNAN perlu memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan internalnya, sekaligus membangun budaya anti korupsi di lingkungan akademik. Hal ini sangat penting agar kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tetap terjaga. Mungkin itu saja komentar dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus dugaan korupsi dana kemahasiswaan di Universitas Andalas ini memang menggemparkan. Bayangkan saja, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mahasiswa seperti lomba, seminar, ataupun pengembangan organisasi justru diduga diselewengkan. Tentu saja ini membuat mahasiswa geram dan juga kecewa. Masalahnya ini bukan hanya tentang uang, tapi juga kepercayaan. Mahasiswa dan masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah dana yang mereka setorkan atau uang negara yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Kasus ini menjadi tantangan keras bagi dunia pendidikan tinggi, terutama di saat kita semua berharap perguruan tinggi bisa menjadi contoh dalam hal tata kelola yang baik. Nah, dari permasalahan tersebut, saya dapat memberikan beberapa solusi. Yang pertama yaitu ada transparansi anggaran. Semua alokasi dana kemahasiswaan harus dipublikasikan secara terbuka melalui platform digital yang dapat diakses oleh semua mahasiswa dan juga masyarakat umum. Ini akan meminimalkan peluang penyalahgunaan anggaran. Yang kedua yaitu pengawasan internal. Perguruan tinggi perlu memperkuat sistem audit internal dengan melibatkan lembaga independen yang memastikan semua proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan. Yang ketiga yaitu ada penegakan hukum yang tegas. Korupsi yang ditemukan segera diproses hukum tanpa toleransi. Hukuman terhadap korupsi akan menjadi efek bagi pihak-pihak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Emilia Zahro. Saya akan mengomentari kasus korupsi yang ada di perguruan tinggi. Kasus korupsi anggaran dana pendidikan yang terjadi di Universitas Andalas merupakan cerminan dari permasalahan yang lebih luas dalam sistem pendidikan tinggi. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tinggi. Dampak negatif dari kasus korupsi yang terjadi di Universitas Andalas meliputi kerugian keuangan negara, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan fasilitas kampus justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi negara. Selanjutnya yaitu kerusakan reputasi. Kasus ini merusak reputasi UNAN sebagai salah satu universitas ternama di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di UNAN dan perguruan tinggi negeri lainnya menjadi menurun. Selanjutnya yaitu hambatan pengembangan pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pendidikan seperti peningkatan kualitas belajar, pengembangan kurikulum, dan pembangunan fasilitas menjadi terhambat. Hal ini berdampak langsung pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu hilangnya kepercayaan publik. Kasus ini memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Masyarakat menjadi skeptis terhadap pengelolaan anggaran di perguruan tinggi. Solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, penguatan pengawasan dapat melalui pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan dengan cara memperkuat pengawasan internal di perguruan tinggi melalui audit rutin dan mekanisme pelaporan yang transparan.
Untuk pengawasan eksternal melalui meningkatkan pengawasan dari lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilisasi. Publikasi laporan keuangan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan perguruan tinggi secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Selanjutnya yaitu dengan penguatan integritas dengan cara pendidikan anti korupsi, melakukan pendidikan anti korupsi secara berkala kepada seluruh civitas akademika. Selanjutnya yaitu kode etik, menetapkan dan menegakkan kode etik yang jelas bagi seluruh civitas akademika. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi dengan cara meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan dan administrasi melalui pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, rekrutmen yang transparan. Melakukan rekrutmen pegawai yang transparan dan berdasarkan kompetensi. Selanjutnya yaitu peningkatan peran mahasiswa dengan cara partisipasi aktif. Membuka ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu organisasi mahasiswa. Memberikan dukungan kepada organisasi mahasiswa yang berperan dalam mengawal transparansi dan akuntabilisasi. Kasus korupsi di Universitas Andalas menjadi pengingat bagi kita bahwa kasus korupsi masih menjadi tantangan yang cukup serius di dunia pendidikan perguruan tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan juga mahasiswa. Saran untuk mahasiswa yaitu yang pertama, aktif dalam organisasi mahasiswa. Bergabung dengan organisasi mahasiswa yang peduli tentang isu transparansi dan akuntabilisasi. Yang kedua yaitu menjadi pengawas. Awasi penggunaan anggaran di perguruan tinggi dan laporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Selanjutnya, menyebarkan informasi. Sebarkan informasi tentang pentingnya integritas dan bahaya korupsi kepada teman-teman sesama mahasiswa. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan anti korupsi. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga anti korupsi. Kasus korupsi di Universitas Andalas harus menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perbaikan dan pembenahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara dan di sini adalah sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang menurut pendapat Anda seberapa pentingnya pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini? Oke, jadi menurut pandangan saya pribadi ya, pendidikan perguruan tinggi di Indonesia ini tentunya sangat penting. Namun kepentingan tersebut itu masih berpusat pada tujuan individu maupun kebutuhan pada masyarakat itu sendiri. Begitu sih. Oke, baik. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, bagaimana sistem pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia pada saat ini? Oke, jadi menurut saya pribadi ini perguruan di Indonesia ini masih memiliki pemerataan yang belum merata, terlebih pada daerah-daerah yang terpencil, misalnya seperti dalam kualitas pendidikan, fasilitas, dan lain-lain. Yang kedua, mungkin ada link and match ya antara universitas atau perguruan tinggi ini dengan industri, di mana berakhir pada banyak mahasiswa yang sudah menjadi alumni ataupun lulus ini masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Betul. Jadi dan yang terakhir mungkin ini masalah pendidikan. Jadi meskipun ada banyak beasiswa yang mungkin bisa digunakan dan sudah difasilitasi oleh perguruan tinggi, tapi masih banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang masih kesulitan, apalagi orang tua ya, untuk mengcover karena tidak seluruh beasiswa ini dapat mengcover seluruh pendidikan yang ada, dan mungkin beasiswa ini tentunya masih memiliki keterbatasan. Tidak semua mahasiswa ini memiliki
kesempatan yang sama di dalam hal tersebut. Mungkin begitu saja. Baik, sekian saja untuk sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan waktu dan pendapatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.